everyone, perkenalkan nama aku Fitri Ningsi. Aku dari kelas 2P, NPM aku 121020551. Di video kali ini aku akan membahas sedikit materi di mata kuliah manajemen inovatif dengan tema implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Video ini dibuat dengan tujuan untuk menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan yang menonton video ini. Juga video ini dibuat untuk sasaran kepada mahasiswa dengan mata kuliah pembelajaran yang sama, juga bagi kalian yang menonton video ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk ke dalam materi yang akan saya jelaskan. Implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Tingkat kinerja. Kinerja organisasi merupakan pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Kinerja individu atau pekerjaan merupakan pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu menurut Rumier dan Brecht 1995. Garis besar kategori arti kinerja. Menurut Richards 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Menurut Bernardin 2001, halaman 143, kinerja merupakan catatan hasil yang dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter sifat dan perilaku. Secara garis besar, kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencangkup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Kinerja dan problematika dalam manajemen pengetahuan. Konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut The Scriber dalam Kamus Bantam English Dictionary 1979 yang dikemukakan Prawirosentono 1999 berasal dari kata kinerja, performance dari akar kata to perform, mempunyai beberapa entries. Yang pertama yaitu melakukan atau menjalankan, melaksanakan. Kedua, memenuhi, menjalankan kewajiban suatu nazar. Ketiga, menjalankan karakter dalam suatu permainan. Keempat, menggambarkan dengan suara atau alat musik. Kelima, melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab. Keenam, melakukan suatu kegiatan dalam permainan. Ketujuh, memainkan pertunjukan musik. Kedelapan, melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Unsur yang terdapat dalam kinerja yaitu hasil-hasil fungsi pekerjaan, pencapaian tujuan organisasi, tidak melanggar hukum, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai, periode waktu tertentu. Indikator kinerja organisasi yaitu performa harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai, harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Unit dan personel yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan panjang. Faktor peningkatan kinerja. Faktor pendorongnya yang pertama
Audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Yang kedua, audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Faktor penghambat yang pertama yaitu masalah yang melekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dan performansi perusahaan. Yang ketiga, manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performance, keuangan, dan operasional lainnya. Yang keempat, semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.